Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur menarik dari turnamen FIDE Grand Swiss 2021. Kali ini dari nomor catur putra dan di babak ke-8 yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Amerika Serikat yaitu Fabiano Caruana berperingkat 2 dunia dengan rating FIDE 2800 dan menggunakan catur buah hitam menghadapi perlawanan dari rising star asal Swedia yaitu Grandmaster Nils Grandelius dengan rating FIDE 2662 dan menggunakan catur buah putih. Akan terdapat banyak trik dan taktik menarik dalam permainan ini yang dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan ya. Di sini Grandmaster Nils Grandelius memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Fabiano Caruana. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan kuda C6. Di sini langkah yang dilakukan oleh Nils Grandelius selanjutnya adalah gajah B5 yang merupakan variasi serangan Niesmedinov Rosolimo ya. Masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion E6 oleh Fabiano Caruana dan rokade pendek oleh putih. Kuda menuju petak E7 dan benteng E1. Kuda G6 dan pion C3. Mungkin nanti putih akan mempersiapkan pion D4 di langkah-langkah selanjutnya untuk menguasai petak pusat. Pion A6 mengancam gajah dan gajah mundur sangat jauh ke petak F1. Gajah E7 dan pion D4 ingin menguasai petak pusat. Pion C pukul D4, pion C pukul D4. Dan untuk sementara waktu, Grandmaster Nils Grandelius menguasai petak pusat. Namun dominasi di petak pusat tidak terlalu kentara ya. Karena di sini pion-pion hitam juga masih banyak yang bisa untuk diajak pertukaran buah. Pion D5 langsung saja oleh Grandmaster Fabiano Caruana dan di sini putih lebih tertarik untuk pion pukul pion ketimbang pion maju satu langkah ya. Dengan pion E pukul D5, pion E pukul D5 dan kuda C3. Rokade pendek oleh hitam dan gajah E3. Gajah E6 dan kuda A4. Gajah B4 mengancam benteng putih. Agar sini benteng putih tidak kehilangan tempo, maka putih menerapkan langkah gajah mundur ke D2 untuk mengajak pertukaran gajah. Di sini hitam masih ingin terus memelihara tekanan terhadap putih dan memilih langkah menteri D6. Gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Ini mengancam kuda putih, walaupun kuda putih masih dilindungi oleh menterinya. Pion H3 dan benteng E8. Kuda C5 dan gajah mundur ke C8 untuk melindungi pion hitam yang tadi ditekan. Benteng pukul benteng dan benteng pukul benteng. Menteri B3 langsung mengajak pertukaran menteri dan diterima oleh Fabiano Caruana. Menteri pukul menteri dan kuda pukul menteri. Pion F6 untuk mencoba membatasi agar kuda putih tidak bisa merangsek ke petak E5. Karena untuk merangsek ke petak E5 itulah yang dipikirkan oleh putih untuk menguasai petak pusat. Benteng C1 dan kuda E7. Pion A3 dan raja F7. Gajah D3 mengancam pion hitam dan di sini pion hitam maju satu langkah. Raja F1 dan pion G5. Di sini terus ingin menekan ke pertahanan sayap raja dari Nils Grandelius. Dan ini langkah penting untuk memelihara tekanan terhadap Grandmaster Nils Grandelius, terutama dari pertahanan sayap rajanya ya. Kuda mundur ke G1 dan pion H5 maju terus. Kuda E2 dan pion H4. Kuda C3 dan pion F5. Kuda E2 langkah bolak-balik. Ini menandakan
bahwa Niels Grendeles mulai frustrasi untuk mencoba memberikan perlawanan terhadap Fabiano Caruana. Dan ini tentu saja Fabiano Caruana membacanya dan terus memajukan pion, memajukan perwira, semakin lama perlahan-lahan semakin maju ke depan untuk menekan terus Niels Grendeles ya. Raja F6 dan kuda D2, kuda D8 dan benteng C3, gajah D7 dan kuda B3, kuda E6 dan kuda C5. Di sini lebih baik bagi Niels Grendeles untuk melakukan pertukaran perwira ya. Karena di sini tampaknya kuda dari hitam akan sangat berbahaya bila dibiarkan, maka langsung saja kuda pukul kuda di petak C5 dan benteng pukul kuda di petak C5. Raja E6 dan benteng C3. Raja D6. Di sini posisi dari raja hitam sebenarnya terlalu ke depan, tapi posisi ini bagus juga karena raja hitam tidak ada satupun perwira dari putih yang bisa mengancam ya. Benteng B3 mengancam pion hitam dan pion B5. Benteng C3 dan kuda C6, pion B4 dan pion F4, gajah G6 mengancam benteng dan benteng A8, raja E1 dan pion A5 mulai membongkar ya, agar lama-lama pertahanan dari putih bisa diterobos. Pion pukul pion di A5 dan kuda pukul pion di A5. Kuda G1 dan kuda maju terus ke C4 mengancam pion putih 2 kali, kuda F3 dan kuda pukul pion di A3, kuda pukul pion di G5 dan kuda ke C4, kuda skak di F7, raja E7 dan kuda E5. Di sini kita lihat hitam memiliki pion bebas di lajur B. Tentu saja pion ini akan dimaksimalkan betul-betul untuk membuat putih berada dalam posisi yang sangat kerepotan ya. Pion B4 dan benteng B3. Benteng skak di A1, raja E2, benteng skak di A2, raja E1, benteng skak di A1 dan raja E2. Agar tidak menjadi langkah bolak-balik yang menghasilkan remis, maka gajah A4 ancam benteng putih dan benteng pukul pion di petak B4. Gajah skak di D1 dan raja E1. Gajah ke C2 open skak dan di sini mengancam gajah putih dan raja kembali ke petak E2. Karena dirasa tidak akan menghasilkan apa-apa, maka Fabiano Caruana kembali lagi, gajah skak di D1 dan raja kembali ke E1. Nah, mulai dari langkah ke-53 bagi pemain hitam, ini akan menjadi langkah kombinasi yang sangat menarik dari keduanya, terutama yang dilakukan oleh Grandmaster Fabiano Caruana. Namun, cara menanggapi langkah-langkah brilian dari Fabiano Caruana ini, Niels Grendeles juga bagus dalam menanganinya ya. Walaupun akhirnya nanti kalah satu perwira. Coba kita lanjutkan. Kuda pukul kuda di petak E5. Ini langkah yang luar biasa ya, agar nanti gajah hitam bisa mendapatkan gajah putih jika open skak selanjutnya. Dan di sini setelah mempertimbangkan, Niels Grendeles melakukan langkah yang masuk akal, yaitu benteng B1. Ini langkah yang luar biasa. Langkah yang membuat keduanya harus mencoba melakukan taktik langkah yang sangat luar biasa untuk dapat memecah kebuntuan ya. Pion F3 akhirnya dilakukan oleh Fabiano Caruana. Pion pukul pion di petak F3 dan kuda pukul gajah di petak G6, lalu benteng pukul benteng di A1. Jadi, di sini Fabiano Caruana mendapatkan 2 perwira dari putih, sedangkan kompensasi bagi putih adalah 1 benteng. Di sini hitungannya yang unggul Fabiano Caruana ya, unggul 1 poin, bukan 1 pion ya, tapi 1 poin. Kita lanjutkan. Gajah pukul pion
di petak F3 dan raja D2, gajah E4 dan raja E3, gajah F5 dan benteng H1, raja maju terus ke F6, benteng H2, raja atau maksudnya kuda ke H8 dan pion F3, kuda G6 dan benteng H1, gajah E6 dan benteng H2, kuda E7, raja F4, kuda F5 mengancam pion dan benteng D2 melindungi pion, gajah mundur ke D7 dan benteng D1, kuda G3 dan benteng D2, kuda skak di H5, raja E3, dan setelah raja G5 tepat di seperti ini, putih memutuskan untuk menyerah dan resign dari permainan ini. Karena jika dilanjutkan, mungkin putih akan melakukan skak dan tinggal kuda menutup. Benteng putih tidak bisa ke sini ya. Karena kalau ke sini untuk melindungi pion maksudnya, maka kuda skak di F1 menggarpu raja dan benteng. Sehingga sudah pasti di sini hitam akan dapat menang dengan mudah. Namun, jika tidak berpindah maka jelas di sini pion putih akan didapatkan dan pion hitam akan maju untuk promosi. Karena jelas hampir semua petak-petak dari H3, H2, dan H1 nanti bisa dikontrol oleh buah-buah dari hitam. Oleh karena itu, Grandmaster Niels Grenelius memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.